Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai rasa cinta kita kepada tanah air ini. Yang Ibu share ya. Sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kami berjanji padamu negeri kami berbagi. Padamu negeri kami berbagi. Bagimu negeri jiwa roda kami. Terima kasih anak-anakku. Sebelumnya mau ngomong hari ini siapa yang tidak hadir masuk sekolah? Pelajaran Ibu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Tidak ada yang syukurlah. Kalian masih ingat pelajaran Ibu lalu tentang apa? Ada jati diri. Ada 4 tipe jati diri. Yang pertama apa? Identitas individu yang alami. Yang kedua, ada identitas individu yang terbentuknya secara sosial. Yang ketiga, identitas kelompok yang alami. Yang terakhir, yang keempat, identitas kelompok yang terbentuk secara sosial. Itu yang sudah kita bahas ya, anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai mengenal dan menyadari dan menghargai keberagaman identitas. Sebelumnya kalian sudah sarapan ya pagi hari ini? Semangat sekarang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semangat. Semangat. Tepuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. 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 Gimana? 1, 2, 3 bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Buat kita semua. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang dimiliki sebagai sebuah bangsa. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui penghargaan terhadap keragaman budaya. Paham ya tujuan pembelajaran ini? Paham, Bu. Yang pertama, mengenali dan menyadari keragaman identitas. Mengenali keragaman identitas. Nah, mengenali itu kita coba ingat-ingat lagi nih. Kalian kan sekarang sudah SMA. Sebelumnya kalian kan SMP. Dari SMP ke SMA itu kan kalian naik jenjang. Pasti dari lingkungan kalian, dari teman-teman kalian, bahkan dari guru-guru kalian, bahkan dari ibu kantin pun pasti baru kalian akan berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman yang baru, yaitu mempunyai ciri-ciri yang baru gitu. Paham ya? Kita mengenali. Selanjutnya, menyadari keragaman identitas. Kalian sadar kan di dalam kelas kalian mempunyai keberagaman, yaitu dari budaya, agama, etnis, suku, dan bangsa. Mungkin dari satu kelas ini nih, pasti agamanya ada yang berbeda, terus budayanya, sukunya. Nah, itu kita harus sadar dulu, menyadari bahwa kita tuh beragam. Bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama. Nah, lanjut. Nah, menghargai keragaman identitas. Siapa yang tahu nih, berapa jumlah suku bangsa, bahasa, dan suku di Indonesia? Ada yang tahu jumlahnya? 1.340, Bu. Wah, keren sekali. Betul sekali, Bu Yani. Ada Yani. Nanti Ibu kasih reward. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS Indonesia hingga tahun 2020, ada 1.300-an lebih suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya, banyak sekali suku bangsa di Indonesia ini. Untuk sementara itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan memetakan dan memverifikasi 718 bahasa dari daerah di Indonesia. Saking banyaknya itu bahasa di Indonesia, itu merupakan keragaman ciri khas kita. Itu dengan semboyan kita apa semboyannya? Apa ya? Bineka Tunggal Ika, Bu. Benar, Bineka Tunggal Ika. Yang artinya apa, Nak? Walaupun berbeda kita satu, Bu. Betul sekali. Lanjut, menghargai keragaman adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada hukum alam. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala keragaman identitas yang melekat pada diri kita. Menyadari dan menghormati keragaman tak hanya sebagai cara mengenali sesama, tetapi juga memuliakan ciptaannya. Jadi kita menghargai, menghormati keragaman itu adalah suatu kemuliaan terhadap kita kepada Sang Pencipta. Lanjut. Dalam setiap pengenalan ada tujuan mulia yang tersimpan di dalamnya, yaitu menghargai setiap budaya, agama, suku, serta bahasa sebagai identitas khas dan unik yang melekat pada diri manusia. Jadi setiap kita mengenal sama seseorang atau khas identitas dari agama, suku, itu mempunyai khas keunikan yang melekat pada manusia itu sendiri. Nah, bagaimana cara menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia? Ada yang tahu? Mengenal budaya Indonesia, Ibu. Melestarikannya mungkin, Bu. Ya, betul, Bulan, Dek Ulan, Dek Rizky, betul, Ananda. Bermain dengan sesama teman tanpa melihat asal suku yang berbeda, itu salah satunya. Yang kedua, tidak membeda-bedakan asal suku saat akan memberikan pertolongan. Jadi ketika kita menolong seseorang sama teman, jangan memandang, ih kamu bukan suku sama saya, beda. Enggak, jangan seperti itu. Kita walaupun berbeda suku, kita harus tetap saling tolong-menolong, toleransi ya. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang dari suku berbeda. Jadi ketika suku kita kan, pasti setiap suku itu bermacam-macam, belum semua kita paham ya. Belum semua kita paham, jadi anak-anak bisa berkomunikasi, berbicara dengan teman-teman yang berbeda dengan suku kita, bisa melalui dengan bahasa Indonesia ya.
Selalu menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Nih, itu penting sekali. Tidak menyombongkan salah satu suku bangsa sebagai yang terhebat karena kita semua sama, jadi tidak ada yang ini yang paling bagus, ini yang paling hebat. Jadi kita sama-sama. Selanjutnya, bagaimana cara menghargai keberagaman agama? Ada yang tahu? Contohnya seperti apa? Tidak menjelek-jelekan agama orang lain, Bu. Ya benar, Ananda Marita. Salah satunya itu, betul sekali. Tidak mengganggu orang yang ingin melakukan kegiatan agama. Ini salah satunya juga. Tidak melarang orang lain untuk memilih keyakinan yang diinginkan. Tidak maksa ya. Tidak membeda-bedakan teman dari agama yang diyakini. Yang keempat, bekerja sama dengan semua orang walaupun memiliki agama yang berbeda. Terima kasih. Nah, setelah ini, Ibu akan menayangkan video. Jadi kalian harus konsentrasi. Sudah muncul? Sudah, Bu. Terdengar suaranya tidak? Terdengar, Bu. Sebagai pemimpin negara, hal ini dibuktikan melalui kebijakannya memperjuangkan kewarganegaraan kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia. Dalam wawasan kebangsaannya, mereka sama dengan suku etnis bangsa lain dan memiliki hak yang sama, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kebesaran Abdurrahman Wahid karena buah pikirannya yang menggambarkan karakter, multikulturalisme, dan perjuangannya yang terkenal humanis dan mengayomi. Nah, sudah ya tayang videonya. Bagaimana itu Bapak Presiden kita yang Pak Gus Dur, biasa disapa dengan Pak Gus Dur, Abdul Rahman Wahid. Presiden keberapa ya? Kalau ada yang tahu, ayo. Presiden keempat, Bu. Iya benar, Ananda Desi. Betul sekali, Presiden kita yang keempat. Itu dari cuplikan video itu, bahwasannya kita harus saling menghargai sesama agama, sama suku, etnis, ras, semua. Masih banyak banget bangsa Indonesia ini. Untuk memperdalam ini materi, Ibu akan memberikan kartu yang namanya kartu Take and Give. Nih, Ibu akan beri contohnya. Sebentar. Ternyata tidak bisa ditampilkan. Kartunya tidak tertampil. Jadi Ibu akan memberikan kartu Take and Give yang berisikan nanti ada nama siswa itu diisi dengan nama kalian yang diberi kartu. Ada submateri, materinya sudah ada di kartu tersebut. Nanti di bawahnya ada nama yang diberi, yaitu nama yang diberi penjelasan oleh kalian. Nanti nama yang diberi penjelasan itu kalian tulis di bawah. Dari sini dari penjelasan Ibu ada yang ditanyakan? Cukup ya, jelas ya. Jadi Ibu akan mulai. Ibu akan membagikan kartunya. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk memahami materi tersebut atau bisa menghafal juga sih, tapi lebih tepatnya dipahami sama kalian. Oke, Ibu akan membagikan ini kartunya ya. Ibu akan share. Bisa dibantu ini ketua kelas, Ibu bagikan. Sudah mendapat semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Ibu kasih waktu dulu. Kalau sudah mendapatkan waktu dibaca. Nah, sudah ya, sudah dibaca. Waktunya sudah habis. Sekarang kalian tugasnya mencari pasangan tapi bergantian gitu ya. Dimulai dari sekarang. Ditulis nama yang ditulis nama kalian yang paling atas, di bawahnya ditulis nama yang diberi materi tersebut. Siap? Siap, Bu. Oke, dimulai ya dari sekarang. Oke, sudah ya? Sudah ditulis? Sudah, Bu. Bagus kalian. Bu, kartunya yang sudah ditulis dikumpul ke Ibu ya. Ya, dikumpul ke Ibu. Oke, sudah ada sama Ibu kartunya. Ibu akan menanyakan pada kalian tadi apa submateri yang telah kalian beri dan siapa yang sudah diberi. Ibu juga ada yang mau mengatakan tadi memberi sama siapa? Oh, Ibu tanya dulu Bulan ya. Bulan tadi kartu Take and Give-nya diberikan kepada siapa? Penjelasan kepada siapa? Menjelaskan sama Bu Rizka, Bu. Bu Rizka ya? Menjelaskan sama Mbak Rizka, Bu. Oh ya, Bu. Oke, Ananda Rizka tadi temannya nih, Bulan tadi menjelaskan tentang apa ya? Tentang keberagaman agama, Bu. Ya, tentang keberagaman agama apa? Isi dari keberagaman agama itu seperti apa? Oke, sudah selesai. Karena tadi saling menjelaskan yaitu tentang keberagaman ya. Sekarang Ibu akan share LKPD yang harus kalian kerjakan. Tapi ini individu ya. Ya, Bu. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini ada lembar kerja praktik. Ini tugasnya mandiri, tugas individu. Jadi kalian harus mengerjakan di lembar kerja ini. Tulis nama, kelas, materi, hari atau tanggal ya. Ini petunjuknya sebagai salah satu nomor mengenali kekayaan agama dan suku di Indonesia. Istilah tabel-tabel di bawah ini. Misal Ibu kasih contoh dulu satu ya. Misal nih, nama agamanya Islam, rumah ibadahnya masjid, pemukanya ulama, ustadz, habib, kiai. Seperti itu ya. Terus yang suku di Indonesia misalnya ada suku Sunda, wilayahnya ada Jawa Barat, Banten, ciri-ciri rumah pakaiannya itu kalian bisa cari. Misalnya ciri-cirinya rumah adat Sunda memiliki panggung yang lebih rendah dengan ketinggian 0 sampai 5 sampai 1 meter dari atas permukaan tanah. Misalnya ada namanya rumahnya ada Jolopong, Perahu Kumerop, Julang Lapa. Jadi seperti itu ya cara mengerjakannya. Saya, Bu, sudah selesai, Bu. Oke, Ananda Marita silakan dibacakan hasil kerjanya.
agama-agama di Indonesia. Agama ada 6. Yang pertama Islam. Islam tempat ibadahnya itu masjid. Pemuka agamanya disebut ulama, ustaz, kiai, atau habib. Yang kedua adalah Kristen, Katolik. Tempat rumah ibadahnya itu gereja. Lalu pemuka agamanya itu romo, uskup, paus, biarawan, atau biarawati. Lalu yang ketiga ada Kristen Protestan. Ini tempat ibadahnya adalah gereja. Lalu pemuka agamanya adalah pendeta, biarawan, atau biarawati. Yang ketiga ada agama Hindu. Tempat ibadah rumah ibadahnya itu pura. Lalu pemuka agamanya pedanda, pandita, sulinggi. Yang keempat ada agama Buddha. Rumah ibadahnya adalah wihara. Lalu pemuka agamanya adalah biksu dan biksuni. Yang keenam Konghucu. Rumah ibadahnya disebut kelenteng. Lalu pemuka agamanya adalah pendeta atau suisi. Lalu guru agama disebut bensi. Penegak agama namanya Chaoseng. Saya nggak bisa bahasa Cina, Bu. Iya, tidak apa-apa. Ya, terus ini ada tokoh sesepuh namanya Chang Lao. Lalu yang kedua suku di Indonesia itu saya menemukan satu, Bu, dari suku Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Ciri khasnya yaitu memiliki bahasa Sunda, alat musiknya alat musik angklung. Lalu tari-tariannya adalah tari jaipong, tari topeng, rampak gendang. Lalu rumah adat Sundanya itu rumah adat panggung. Sekian, Bu, hasil kerja saya. Oke, terima kasih terima kasih ya Nanda Marita. Oke, tepuk tangan semuanya untuk untuk Ananda Wulan dan Ahmad Marita. Terima kasih Aples. Oke, cukup 2 yang belum dilengkapi nanti dikumpul karena itu nilai individu ya. Siapa yang mau menyimpulkan dari hasil materi yang kita pelajari hari ini? Ayo, kita simpulkan bareng-bareng. Bareng-bareng. Ayo, Di Indonesia terdapat banyak budaya, suku, serta agama. Dari keberagaman tersebut, kita harus bisa menghargai salah satunya dengan cara tidak membeda-bedakan suku dan saling menghargai dan toleransi terhadap agama satu sama lain. Begitu mungkin Ibu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Rizky. Terima kasih Ananda Rizky sudah bagus. Jadi kesimpulannya kita harus mengenali, menyadari, menghargai keragaman identitas yaitu dengan keragaman budaya, agama, etnis, suku dan dalam rasa yang harus kita lakukan itu sebagai generasi muda, penerus bangsa, kita harus yang meneruskan itu semua. Jadi dengan mulai kita mengenalinya, menyadarinya, lalu menghargainya gitu. Kalian-kalian ini semuanya penerus bangsa ya. Iya, kalian yang akan meneruskan bangsa ini. Baik, Ibu akan menanyakan teks belajar ya. Teks belajar. Nih, kita refleksi belajarnya secara lisan aja. Dari proses belajar hari ini, hal yang kalian pahami adalah apa? Tentang apa? Tentang keberagaman Keberagaman, Indonesia, Bu. Bu. Ya, tentang keberagaman Indonesia. Banyak ya. Terus dari proses belajar hari ini, hal yang belum dipahami, yang ingin kalian lebih tahu tentang apa? Keberagaman Suku, Bu. Sama suku di Indonesia, Bu. Karena banyak banget suku di Indonesia, Bu. Iya, suku-suku di Indonesia tadi banyak banget ya yang sudah Ibu jelaskan. Tadi ada berapa tuh 1.300-an lebih, kurang lebih seperti itu. Oke, terus dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa? Saling menghargai, tolong menolak, toleransi. Iya, betul. Saling menghargai, saling bertoleransi. Kalian sudah mengerti. Baik, Ibu akan tes soalnya saya. Tapi ini dikumpul ya, dikerjakan. Soal tesnya. Belum, udah terlihat, Bu. Nah, soal tesnya ada 5 esai. Banyak Bisa banget, Bu. kalian. Ini dikumpulnya kapan, Bu? Oh, banyak banget. Iya, Bu. Iya, ini soal kalimat harus kalian jawab ya. Nanti dikumpul. Sambil Ibu nanti tanya, ada beberapa yang Ibu tanyakan. Dikumpul hari ini ya, Bu ya? Apa? Hari ini. Iya, dikumpul hari ini. Dan nanti untuk setelah dikumpul semua, nanti untuk sampel, 1 atau 2 orang, 5 orang untuk membacakan hasil yang soal nomor 1, yang nomor 2, nomor 3, 4, sama 5 ya. Oke. Baik, Bu. Bu, boleh kerjasama atau diskusi, Bu, kerjanya. Kalau ini tidak boleh, bekerja sama. Ya, Bu. Ya. Kalau setelah dikumpul boleh, bekerja sama sharing boleh. Sudah ya, sudah? Sudah selesai, saya Bu. Oh, iya, Nanda Marita luar biasa sekali. Mau berulang ya dari nomor 1. Coba dibacakan soalnya terus jawabannya. Nomor 1, tidak membedakan tradisi atau budaya yang ada di masyarakat Bu. Terus lalu yang kedua, tidak merasa bahwa budaya yang ada dalam masyarakat saya lebih tinggi dari budaya masyarakat lain. Udah? Oke. Terima kasih, Nanda Marita. Yang kedua siapa? Yang mau membacakan soal nomor 2? Ayo tunjukkan Iya, Bu. ide ya. Nomor 3 ya, Bu. Oh, nomor 3 boleh. Apa saja manfaat dari sikap saling menghargai atas keberagaman, mungkin nanti di Indonesia hidupnya akan tentram, Ibu. Tidak ada saling menjatuhkan. Itu, Bu. Oke, siap, bagus, Nanda Rizky. Oke, yang lain? Saya, Bu, nomor 5, Bu. Siap, silakan. Ya, bagaimana cara menghargai keberagaman agama? Salah satunya kita bisa saling toleransi antar umat beragama, kemudian tidak fanatisme terhadap agama yang berlebihan, saling menghargai dan saling menghormati antar umat beragama, Bu, seperti itu. Oke, bagus sekali. Bu, saya mau jawab nomor 2, Bu. Oh ya, Nanda Rizky silakan. Yang Dibaca saya, soalnya sudah jawabannya ya. yang saya lakukan jika saya menemukan masyarakat yang memiliki pandangan atau sikap yang tidak sama dengan adat atau tradisi saya. Yang pertama, menyadari bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Terus yang kedua, menghargai adat dan tradisi masyarakat tersebut. Terus yang ketiga, menunjukkan penghargaan terhadap keragaman adat atau tradisi walau tidak sama dengan adat atau tradisi saya. Terus yang terakhir, saling toleransi adat atau tradisi yang berbeda. Itu, Bu. Oke, bagus sekali Nanda Rizky. Yang terakhir ini sisa nomor 4. Ayo, siapa? Ayo, Bu. Saya lagi, Bu. Bagaimana cara menghargai keberagaman suku dan budaya di Indonesia dengan cara mempelajari suku di daerah, Ibu. Walaupun kita bisa belajar tari-tarian, kemudian mengetahui rumah adat dan pakaian daerah. Seperti itu, Bu, mungkin. Terima kasih Nanda Rizky. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian hebat-hebat. Sebelum itu, kalian besok kan minggu depan bakal bertemu lagi dengan Ibu untuk mempelajari materi bab 2 ya. Dan nanti disusul dengan ulangan harian. Siap? Minggu depan ulangan harian? Bu. Ya, Bu. Luar biasa kalian. Oke, habis pelajaran Ibu istirahat ya? Ya, Bu, lapar. Sudah lapar. Ini sudah bel ya, sudah bel. Nanti Ibu akhirin. Ibu akhirin. Terima kasih atas
partisipasi kalian yang luar biasa. Kalian anak-anak hebat, penerus bangsa. Bu akhiri pelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih juga.